Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pewartaan sukacita untuk bertumbuh bersama. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah Engkau Tuhan yang ajaib. He is truly God of wonders. Ia Allah yang heran. Dalam banyak hal ia mengerjakan perkara-perkara dahsyat di tengah kehidupan umatnya. Namun pertanyaannya, apakah pada masa seperti sekarang ini, saat kita berada di tengah pandemi, saat masa depan kita begitu penuh ketidakjelasan, apakah kita mampu dengan iman mengatakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang ajaib? Sejenak saya ingin membawa kita semua pada satu peristiwa di perjanjian lama saat Allah bangsa Israel membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Dalam kitab Keluaran dicatat, Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menghadap Firaun, untuk meminta Firaun membebaskan umatnya. Namun karena Firaun tidak mengenal Allah Yahweh yang hidup, maka ia menolak dan mengeraskan hati, sehingga Tuhan harus dengan tangan teracung dengan gagah perkasa menurunkan 10 tulah. Air berubah menjadi darah, katak dan serangga-serangga, kegelapan, hujan api dan es, sampai akhirnya Tuhan harus memukul bangsa Mesir dengan membunuh putra sulung mereka. Dan perkara-perkara ajaib Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Daud mengatakan dalam Mazmur 40, "Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Percayalah saudara-saudari bahwa justru pada masa kesesakan seperti ini, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dapat kita saksikan dalam hidup kita. Yang kedua yang saya mau katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang punya rencana. Segala tulah yang Dia lakukan bukanlah satu kebetulan. Bangsa Mesir menyembah dewa Sungai Nil, dan dari air Sungai Nil kemudian diubah menjadi darah. Kemudian bangsa Mesir juga menyembah lembu-lembu suci, dan lembu-lembu tersebut dibinasakan oleh Tuhan lewat penyakit sampar pada ternak. Bangsa Mesir juga menyembah dewa matahari, dan bukankah Tuhan mengizinkan 3 hari kegelapan melingkupi negeri Mesir? Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua yang dilakukan oleh Tuhan berada dalam satu rencana yang agung, dan ada satu maksud tertentu yang ingin Dia capai. Ayub mengatakan dalam puncak kesesakannya sebelum dia dipulihkan, "Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal." Percayalah saudaraku bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan ada dalam rencana Tuhan yang indah. Yang ketiga yang saya mau katakan adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih. Bukan hanya sekali, 3 kali, tetapi 10 kali Dia memberikan kesempatan untuk Firaun untuk berbalik dari jalannya. Demikian juga kita, Tuhan Allah selalu terbuka pada saat kita kembali berbalik dari dosa-dosa kita. Dan bukankah dosa-dosa kita telah ditebus di kayu salib? Itu sungguh adalah satu perbuatan Tuhan yang ajaib dan begitu mulia. Betapa Tuhan yang agung mau turun ke dunia, merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib, agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peganglah ini dalam menjalani kehidupan kita. Saya ingin membagikan satu kesaksian. Satu hari di bulan Mei tahun 2017, saya sedang bersepeda seorang diri. Dari Bandung, saya bersepeda ke Cililin, kemudian Waduk Saguling, dan ingin kembali ke Bandung lewat Padalarang. Tapi nggak pernah saya bayangkan bahwa perjalanan saya harus terhenti di Waduk Saguling. Di Waduk Saguling ada satu jalanan yang turun, cukup terjal, kemudian membelok ke kiri. Dan saya cukup cepat saat itu, sehingga ketika saya mengerem, dan rem saya nggak bekerja dengan sempurna, sehingga sepeda saya mulai masuk ke jalur lawan. Dan kemudian dari depan ada satu kendaraan yang bergerak naik dan brak. Kecelakaan nggak bisa dihindari. Saya terpelanting ke atas kap mesin, membentur kaca sebelum jatuh ke samping kanan mobil. Ketika saya lihat kaki saya melihat ada 4 sayatan dalam dan panjang, dan darah mulai mengalir. Singkat cerita, penolong saya adalah orang yang mobilnya saya tabrak.
Dia yang membawa saya untuk mendapatkan pertolongan pertama, dia membawa saya ke puskesmas, kemudian akhirnya dia membawa saya ke rumah sakit di Padalarang. Tapi lewat kejadian ini saya dapat bersaksi bahwa saya mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Pertama, kecepatan saya saat tabrakan itu sangat tinggi, sekitar 65 km per jam, belum ditambah dengan kecepatan mobil yang bergerak naik. Kalau saja benturan itu terjadi pada bagian tubuh yang vital seperti kepala atau leher, maka saya mungkin tidak bisa berada di depan saudara sekalian untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, di puskesmas para medis menolak untuk menjahit saya karena mereka yakin pasti tulang saya kena, pasti minimal tulang itu retak atau bahkan patah. Dan tapi di rumah sakit ketika dilakukan ronsen, puji Tuhan, Tuhan masih melindungi saya. Tulang saya nggak apa-apa. Sehingga malam itu setelah saya mendapatkan 40 jahitan, saya boleh kembali ke kamar. 2 hari kemudian saya boleh pulang dan memulihkan diri di rumah. Pertolongan Tuhan yang ketiga saya rasakan lewat keluarga saya. Lewat orang tua, lewat istri, lewat anak. Mereka yang merawat saya, mereka yang memenuhi kebutuhan saya dan mengantar saya kalau saya perlu bepergian. Sungguh saya nggak pernah berada di luar tangan kasih Tuhan walaupun saya harus berada dalam kondisi yang gak enak. Ketika saya melihat luka saya, bekas luka saya saat ini, saya nggak pernah melihat itu sebagai tanda saya pernah mengalami musibah. Tapi saya selalu melihat itu sebagai tanda di mana saya mengalami pertolongan dan kasih Tuhan yang ajaib. Saudaraku yang terkasih, saat kita menjalani hidup ini, baiklah kita mengingat 3 hal. Pertama, kita punya Tuhan yang ajaib, gagah dan perkasa. Kedua, Tuhan itu sedang mengadakan satu rencana yang luar biasa indah atas hidup kita. Dan ketiga, kita nggak pernah lepas dari kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia akan selalu mengasihi kita dan satu saat nanti Dia akan membawa kita pada satu kemenangan bersama Sang Raja Mulia. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa dahsyat, dan Tuhan kita menyertai kita semua. Amin.
Yesus Allah yang